Salam Pramuka. Materi Pramuka kali ini yaitu tentang Pramuka Garuda. Menurut SK Kuarnas nomor 38 tahun 2017, Pramuka Garuda adalah anggota muda Gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan atau sesuai dengan golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Tanda penghargaan Pramuka Garuda seperti pada tampilan di layar. Dasar pelaksanaan Pramuka Garuda yaitu Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 38 tahun 2017 yaitu tentang petunjuk penyelenggaraan Pramuka Garuda. Selanjutnya, Surat Keputusan Kuartir Daerah 11 Jawa Tengah nomor 76 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan Pramuka Garuda di Kuarda Jawa Tengah. Seperti pada penjelasan di depan, Pramuka Garuda adalah anggota muda Gerakan Pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada masing-masing jenjang pendidikan kepramukaan, seperti golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. Pramuka Garuda Siaga adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan siaga. Pramuka Garuda Penggalang adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan penggalang. Pramuka Garuda Penegak adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan penegak. Pramuka Garuda Pandega adalah seorang pramuka yang telah mencapai kecakapan dan penghargaan tertinggi pada jenjang pendidikan kepramukaan golongan pandega. Tujuan diberikannya penghargaan Pramuka Garuda yaitu: pertama, memberikan motivasi kepada anggota muda Gerakan Pramuka agar selalu mengamalkan satya dan dharma pramuka dan dapat menjadi teladan yang baik bagi sesama anggota Gerakan Pramuka maupun masyarakat luas, khususnya kaum muda. Kedua, memberikan motivasi kepada anggota muda Gerakan Pramuka untuk senantiasa meningkatkan kecakapan dan keterampilannya serta sikap dan tindakannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat dan peduli terhadap lingkungannya. Ketiga, memberikan kebanggaan bagi kaum muda atas perbuatan baik yang senantiasa dilakukan, dibiasakan, dan dibudayakan melalui Gerakan Pramuka dan dalam kesehariannya. Tujuan yang keempat yaitu menarik minat kaum muda dan anggota muda Gerakan Pramuka yang lainnya untuk mengikuti jejak Pramuka Garuda. Tim penilai Pramuka Garuda terdiri dari
Penilai calon pramuka Garuda terdiri dari Ketua Gugus Depan, Pembina Gudep, Andalan Ranting, dan Andalan atau pelatih cabang, serta ahli dalam bidang tertentu yang ditunjuk oleh tim penilai. Khusus untuk golongan pramuka penegak dan pandega melibatkan unsur masyarakat. Tim penilai pramuka Garuda disahkan dengan surat keputusan kuartir cabang. Tim penilai dibentuk atas permintaan pembina Gudep yang mencalonkan pramuka Garuda. Cara penilaian pramuka Garuda. Penilaian atas calon pramuka Garuda pada hakikatnya dilakukan secara perorangan. Penilaian terhadap calon pramuka siaga Garuda, penggalang Garuda, dan penegak Garuda dilakukan dengan cara pengamatan langsung, wawancara langsung, membaca dan mendengar keterampilan dari pihak ketiga atau teman sebaya dan unsur lingkungan terdekat, mengisi formulir penilaian pramuka Garuda, dan beberapa di antaranya melalui uji kecakapan. Pramuka Siaga Garuda. Syarat-syarat anggota yang dapat mengikuti Pramuka Siaga Garuda yaitu telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU tingkat siaga tata dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Selanjutnya, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka siaga sekurang-kurangnya 4 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Selain itu, dapat pula menunjukkan hasil hastakaryanya sekurang-kurangnya 3 macam. Calon pramuka siaga Garuda paling tidak pernah mengikuti pertemuan pramuka siaga di kuartirnya dan pernah mengikuti perkemahan 1 hari atau persari. Selain itu pula, dapat mengoperasionalkan perangkat komputer secara mandiri. Syarat-syarat pramuka penggalang Garuda yaitu sebagai berikut. Pertama, telah menyelesaikan syarat kecakapan umum atau SKU tingkat penggalang terap dan berlatih sekurang-kurangnya 2 bulan setelah dilantik. Kedua, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penggalang sekurang-kurangnya 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan Gudep di mana penggalang berada. Ketiga, menjadi contoh yang baik dalam pasukan penggalang, di rumah, di sekolah, dan bermanfaat bagi lingkungan pergaulannya sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Keempat, dapat membuat hastakarya sekurang-kurangnya 6 macam. 5. Dapat menggunakan komputer, teknologi informasi minimal internet. Keenam, dapat berkomunikasi menggunakan salah satu bahasa internasional. Syarat-syarat pramuka penegak Garuda. Pertama, memahami Undang-Undang Republik Indonesia tahun
1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka. Kedua, telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana dan berlatih sekurang-kurangnya 3 bulan setelah dilantik. Ketiga, menjadi contoh yang baik dalam gugus depan di rumah, di sekolah atau perguruan tinggi, di tempat kerja, dan di masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasadharma. Keempat, telah memiliki tanda kecakapan khusus atau TKK untuk pramuka penegak sekurang-kurangnya 9 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus, sekurang-kurangnya 2 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya. Jenis TKK-nya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan GUDEP di mana penegak berada. Kelima, pernah mengikuti pertemuan pramuka penegak di tingkat ranting, cabang, dan daerah. Keenam, tergabung dalam salah satu satuan karya atau saka dan mampu mengaplikasikan keterampilan di satuan karya pramuka tersebut. Keenam, calon pramuka Garuda golongan penegak harus aktif membantu pembina di gugus depan. Ketujuh, dapat mengoperasikan komputer dan memanfaatkan teknologi informasi internet. Kedelapan, secara aktif menggunakan salah satu bahasa internasional. Kesembilan, dapat menyelenggarakan suatu proyek produktif yang bersifat perseorangan atau bersama di lingkungan. Kesepuluh, sebagai penabung yang rajin dan teratur. 11, mampu menampilkan kecakapan di bidang seni budaya, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum. Syarat yang terakhir yaitu dapat melakukan kegiatan pembangunan di lingkungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Tim pelaksana pengembangan pramuka Garuda di Kuartir Ranting. Di tingkat Kuartir Ranting dibentuk tim pelaksana pengembangan pramuka Garuda tingkat ranting dengan susunan sebagai berikut. Ketua pelaksana yaitu diambil dari Wakil Ketua Kuartir Ranting bidang pembinaan anggota muda. Anggotanya terdiri dari andalan urusan bina muda, andalan urusan organisasi dan hukum, pelatih kuartir cabang yang berasal dari kuartir ranting tersebut, dan Dewan Kerja Ranting. Tim pelaksana pengembangan pramuka Garuda di gugus depan bertugas memberikan motivasi kepada anggota pramuka agar menempuh syarat kecakapan umum atau SKU sampai level tertinggi sesuai dengan golongannya. Kedua, memfasilitasi kegiatan-kegiatan di gugus depan yang mengacu pada persyaratan sebagai pramuka Garuda. Ketiga, membekali keterampilan, pengetahuan, dan kecakapan calon pramuka Garuda. Keempat, mengajukan permintaan kepada Kuarcap tentang tim penilai pramuka Garuda untuk anggota pramuka di gugus depannya. Kelima, memberikan pendampingan kepada anggota gugus depannya yang telah menjadi pramuka Garuda agar menjaga sikap, karakter, dan keteladanan.
Menjadi pramuka Garuda adalah hak peserta didik. Maka dari itu, kewajiban pembina mendampingi mereka sampai terpenuhi syarat pramuka Garuda. Demikianlah materi pramuka kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Pramuka.